Ayo, Nat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu-Ibu dan Mbak-Mbak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, bagaimana kabarnya? Semoga baik ya. Alhamdulillah baik. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rina Elvida Sepina. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Perawat Nadia. Di sini kita akan memberikan uh, sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwasanya kita akan memberikan pendidikan kesehatan tentang ergonomis dan juga musculoskeletal disorder, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman tentang sikap ergonomik untuk mengurangi terjadinya gangguan musculoskeletal disorder. Nah, di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 20-30 menit. Apakah Ibu-Ibu dan Mbak ini semua bersedia? Bersedia, Mbak. Baik, jika bersedia, terima kasih sebelumnya kepada ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk penyuluhan daring pada kali ini. Baik, selanjutnya saya akan memberikan penyuluhan pendidikan kesehatan tentang ergonomik dan juga musculoskeletal disorder tadi yang sudah disinggung. Dan di sini saya akan menggunakan medianya yaitu di akhir sesi untuk agar penjelasan lebih jelas dan juga bisa diulas kembali oleh para ibu-ibu sekalian. Baik, sebelum ke materi, nanti juga akan ada ibu-ibu dari ibu sekalian ini yang mewakili untuk mencontohkan gerakan-gerakan yang nanti akan kita akan bahas di materi. Jadi untuk informasi saja. Jadi selanjutnya, apakah Ibu dan Mbak sekalian ini sudah tahu dan sudah mengerti apa itu musculoskeletal disorder, apa itu ergonomis itu sendiri, apakah sudah mengerti? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Baik, belum ya. Jadi kita akan bahas secara mendalam. Baik, kita bisa mulai bahas ya. Di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Bisa di-share screen kan mungkin? Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Baik, di sini ada sikap ergonomis untuk mengurangi terjadinya gangguan musculoskeletal disorder. Di sini nanti kita akan membahas beberapa topik, yaitu ada definisi dari musculoskeletal disorder sendiri, apa penyebabnya, lalu ada patofisiologi, kenapa jalan cerita terjadinya musculoskeletal disorder itu bagaimana. Lalu ada juga tanda gejala dari musculoskeletal disorder. Nah, selanjutnya ke topik yang kedua yaitu tentang ergonomis, manfaat ergonomis. Nanti sikap-sikap yang benar, ergonomis yang benar itu seperti apa, nanti juga akan dicontohkan. Baik, yang pertama kita akan bahas topik tentang musculoskeletal disorder terlebih dahulu. Di sini yaitu ada definisi apa itu musculoskeletal disorder. Nah, musculoskeletal disorder itu merupakan keluhan pada bagian otot-otot skeletal yang dirasakan seseorang, mulai dari keluhan yang sangat ringan sampai yang berat. Jika dalam hal ini otot menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu yang lama, maka dapat menyebabkan kerusakan. Nah, kerusakan ini bisa pada otot, bisa pada syaraf, bisa pada tendon, bisa pada persendian, kartilago, dan diskus intervertebrata ya. Lalu ke topik yang kedua yaitu apa aja sih penyebabnya? Penyebabnya ini ada beberapa faktor. Di sini saya bagi menjadi 3 faktor. Yang pertama itu faktor pekerjaan. Nah, faktor pekerjaan ini itu meliputi postur, beban atau gaya, frekuensi, dan juga durasi.
Yang kedua itu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini Bisa saya bantu ya. Untuk faktor lingkungan ini meliputi tekanan, getaran, dan suhu. Lalu untuk faktor individu itu sendiri, seperti contohnya umur, jenis kelamin, masa kerja, lalu kebiasaan rokok, kesegaran jasmani, dan antropometri, dan bisa juga dari beban atau pekerjaan individu itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu patofisiologi atau jalan cerita bagaimana penyakit itu bisa terjadi. Nah, keluhan otot atau skeletal pada umumnya terjadi karena pembebanan kerja yang terlalu panjang dan berat sehingga menyebabkan kontraksi otot yang berlebih. Nah, kontraksi otot itu biasanya berkisar antara 15-20%. Nah, itu apabila melebihi 20% itu akan menyebabkan peredaran darah ke otot berkurang. Nah, ketika peredaran darah ke otot itu berkurang itu akan menyebabkan suplai oksigennya ke otot itu menurun sehingga metabolisme karbohidratnya terhambat sebagai akibat dari penimbunan asam laktat. Nah, jika terjadi penimbunan asam laktat itu yang akan menyebabkan rasa nyeri pada ototnya itu sendiri seperti itu. Lalu di sini untuk tanda dan gejalanya. Di sini untuk tahap pertama yaitu sakit atau pegal-pegal dan kelelahan selama jam kerja. Nah, gejala ini tuh biasanya menghilang setelah waktu kerja selesai, biasanya dalam 1 malam. Nah, selanjutnya tahap 2. Tahap 2 ini dirasakan setelah melewati 1 malam. Biasanya istirahat mungkin terganggu karena ada rasa sakit yang dirasakan sehingga menyebabkan ketika kita bekerja itu merasa aras-arasan seperti itu atau performanya jadi kurang gitu, nggak maksimal. Lalu yang tahap ketiga ini dirasakan meskipun istirahat yang cukup. Jadi meskipun kita sudah beristirahat yang cukup, tapi tetap dirasakan nyeri ketika bergerak secara berulang-ulang. Nah, istirahat terganggu dan sulit untuk melakukan pekerjaan. Dan kadang-kadang tidak sesuai dengan kapasitas kerjanya. Nah, apakah Mbak Elfrida sudah masuk lagi? Bisa mendengar suara saya? Sudah. Oke, bisa dilanjutkan ya, Mbak? Oh, terima kasih. Mohon maaf ya, tadi koneksi saya agak kurang stabil. Baik, selanjutnya ke tentang ergonomis ya. Ini topik yang kedua, yaitu tentang apa itu ergonomis. Nah, ergonomi ini adalah ilmu, seni, dan juga penerapan teknologi untuk menyerasikan atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia, baik fisik maupun mental, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan itu menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya kita ke topik selanjutnya yaitu manfaat dari ergonomis. Oke, sebelumnya kita ke tujuan dulu ya ternyata, mohon maaf. Baik. Tujuan ergonomis yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, penurunan beban kerja fisik dan mental, lalu mengupayakan promosi dan juga kepuasan kerja. Yang kedua, itu meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna berusia produktif maupun setelah tidak produktif. Nah, tujuan yang terakhir itu adalah menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek, yaitu aspek teknis, ekonomis, antropologis, dan budaya dari setiap sistem kerja yang di atas hidup yang tinggi. Oke, next. Selanjutnya yaitu manfaat dari ergonomis. Lah, peningkatan hasil produksi yang berarti menguntungkan secara ekonomis,
yaitu efisiensi waktu kerja yang meningkat, meningkatnya kualitas kerja, lalu kecepatan pergantian pegawai atau low turnover yang relatif rendah. Nah, manfaat yang kedua itu bisa menurunnya probabilitas terjadinya kecelakaan. Itu dapat mengurangi biaya pengobatan yang tinggi, dapat mengurangi penyediaan kapasitas untuk keadaan gawat darurat. Lalu manfaat yang ketiga, dengan menggunakan antropometri dapat direncanakan atau didesain pakaian pekerja, workspace, lingkungan kerja, peralatan maupun customer product. Itu merupakan manfaat dari ergonomis ya tadi. Selanjutnya kita ke sikap ergonomi yang benar. Nah, ini kita ada beberapa sikap ya. Yang pertama kita ada sikap yang benar itu pada sikap berdiri. Nah, cara sikap berdiri itu nggak hanya berdiri asal-asalan, itu tidak seperti itu yang baik dan benar, tidak seperti itu. Jadi ini ada caranya. Jadi yang pertama itu tegakkan kepala agar dagu itu mengarah ke lantai. Lalu tarik sedikit bahu ke belakang dan tarik pusar ke arah tulang punggung. Biarkan kedua lengan itu menggantung rileks di sisi tubuh. Lalu renggangkan kedua telapak kaki selebar bahu seperti ingin berolahraga. Jadi kira-kira saja selebar bahu, kaki itu direnggangkan ya. Jangan terlalu lebar maupun terlalu rapat. Itu tidak kurang benar ya. Selanjutnya yaitu sikap berdirinya seperti ini. Oke, selanjutnya ke sikap duduk yang baik. Nah, sikap duduk yang baik itu sikap duduk dengan sedikit lordosis atau tulang punggungnya itu ke depan. Jadi agak tegak gitu ya, tegak ya. Pada pinggang dan sedikit kifosis atau sikap duduk ke belakang itu pada punggungnya itu agak tegak juga. Lalu selanjutnya itu duduklah dengan sandaran pada punggung. Usahakan punggung pada bagian bawah itu menempel pada sandaran, sehingga punggung itu tetap tegak, namun santai. Lalu selanjutnya ke sikap duduk ini ada gambar dari sikap duduk yang baik. Nah, seperti ini ya, yang benar itu yang checklist yang warna hijau, itu kakinya seperti itu, posisi kakinya melapak, lalu bagian badannya itu tegak ya, bukan yang membungkuk, itu salah. Itu salah postur ya. Baik, next yaitu ke teknik mengangkat benda yang benar. Jadi mengangkat benda yang benar itu tidak asal-asalan diangkat. Jadi kita memiliki teknik supaya yang sudah kita singgung tadi. Lalu ini yang pertama yaitu mula-mula berjongkok untuk mencari posisi seimbang dengan kaki setengah terbuka, merapatkan badan ke arah benda. Pada saat benda akan terangkat, punggung itu harus lurus. Dagu itu diangkat agar kepala dan badan itu tidak cenderung membungkuk atau sedapat mungkin itu tegak lurus. Langkah yang kedua itu langkah mengangkat. Langkah mengangkat itu lalu pegangan tangan harus kuat dan mengerahkan tenaga yang ditanggung oleh tulang dan otot. Tegakkan dan luruskan kaki, maka terangkatlah benda tersebut. Lalu langkah terakhir yaitu meluruskan badan bagian atas sehingga lurus dengan kaki dan sedapat mungkin tegak lurus dengan lantai. Nah, ini merupakan teknik mengangkat barang yang benar ya, benda yang benar ya itu. Jadi diawali oleh jongkok, mula-mula itu jongkok ya, tidak berdiri lalu badannya membungkuk, itu salah. Selanjutnya, next yaitu ada sikap tidur. Nah, sikap tidur dan juga tidur yang menyamping ya. Oke, kita bahas yang tidur tengkurap terlebih dahulu. Nah, posisinya itu
seperti ini yang seperti pada gambar baju warna ungu ini, posisi yang berdampak caranya yaitu diletakkan bantal yang pipih itu di bagian bawah perut sebagai penyangga. Lalu gunakan bantal yang pipih itu, atau tidurlah tanpa bantal kepala. Itu boleh tanpa bantal kepala, itu boleh ya. Lalu selanjutnya itu tidur telentang. Nah, tidur telentang ini sudah dicontohkan di gambar, mungkin biar lebih jelas. Jadi letakkan bantal kecil di belakang lutut dan gunakan bantal kepala yang mampu menyangga kepala dengan baik. Seperti pada di gambar itu ya. Sudah sangat jelas. Lalu yang ketiga itu tidur menyamping. Nah, tidur menyamping itu letakkan bantal di antara kedua lutut, lalu tarik ke arah dada. Pilihlah bantal kepala yang berfungsi untuk menjaga punggung agar tetap lurus atau gunakan bantal untuk menyangga seluruh tubuh. Seperti pada gambar itu sudah sangat jelas juga. Lalu selanjutnya yaitu teknik memegang mouse. Ini merupakan teknik yang terakhir yang kita bahas. Jadi caranya yaitu mouse itu harus pada ketinggian di mana lengan, pergelangan tangan, dan tangan itu sejajar. Penggunaan mouse itu dilakukan dengan menggerakkan bahu dan lengan atas. Bukan menggerakkan pergelangan tangan. Jadi tenaganya itu semuanya itu bergerak. Bukan hanya tenaga di pergelangan tangan aja itu. Lalu selanjutnya ke posisi mouse. Posisi mouse itu tetap berada dekat dengan keyboard, sehingga tidak perlu menggapai terlalu jauh dari jangkauan tangan. Nah, lalu pegang mouse dengan posisi pergelangan tangan dan jari sejajar dengan lengan bawah. Ada contoh gambarnya seperti ini. Sudah sangat jelas ya. Jadi sejajar, tidak lengan tangannya itu tidak ke atas maupun ke bawah. Itu sangat sejajar di meja, itu yang posisi yang benar ya. Baik, ini adalah topik terakhir dari kita. Apakah dari materi yang telah dipaparkan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Mbak. Iya, silakan. Saya ingin bertanya, Mbak, apakah sakit pegal-pegal dan kelelahan termasuk tanda gejala dari muskuloskeletal disorder, Mbak? Apakah sakit pegal-pegal dan kelelahan itu termasuk pada tanda gejala muskuloskeletal disorder? Nah, iya Bu, benar sekali. Beberapa tahapan tadi kita sudah bahas juga ya, dan dalam tanda gejala gangguan muskuloskeletal disorder, yaitu salah satunya itu adalah sakit atau pegal-pegal dan kelelahan selama jam kerja tersebut. Nah, tetapi gejala itu biasanya menghilang setelah waktu kerja itu selesai. Itu biasanya mungkin dalam waktu satu malam. Dan efeknya itu dapat pulih setelah beristirahat. Jadi seperti itu, Ibu. Apakah bisa diterima? Baik, Mbak. Terima kasih. Baik, Baik. Selanjutnya. Baik, Mbak-mbak dan Ibu-ibu, setelah mendengarkan materi dan sudah bertanya, sekarang giliran kami dari perawat ini untuk mengevaluasi setelah mendengarkan, setelah dipaparkan teori yang sudah diberikan dari Mbak Elfrida tadi, nggih. Nah, di sini saya akan bertanya. Pertanyaannya nanti ada dua ya. Maksudnya ada dua mengenai muskuloskeletal disorder dan juga mengenai ergonomi itu sendiri. Yang pertama yang saya tanyakan yaitu apa sih pengertian dari muskuloskeletal disorder itu sendiri? Izin menjawab, Mbak. Jadi muskuloskeletal disorder itu adalah keluhan pada bagian otot-otot skeletal yang dirasakan seseorang mulai dari keluhan yang sangat ringan sampai dengan berat.
Iya, betul sekali ya, Mbak Tiara. Selanjutnya saya izin bertanya, eh, untuk penyebabnya dari musculoskeletal disorder itu apa ya? Ada yang bisa menjawab? Mungkin dari Mbak Mei atau keluarga pasien? Saya, Mbak. Penyebab gangguan musculoskeletal disorder itu ada 3, yaitu yang pertama yaitu faktor pekerjaan, dan yang kedua yaitu faktor individu, dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Iya, betul sekali ya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke materi mengenai ergonomi ya. Nah, apa sih pengertian dari ergonomi yang sudah kita bahas bersama tadi? Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab, Mbak. Ya, silahkan. Ergonomis adalah ilmu, seni, dan penerapan teknologi untuk menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan, baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia, baik fisik maupun mental, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik lagi. Oh iya, baik. Terima kasih ya, Mbak Gina. Jadi dapat disimpulkan itu ergonomi itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dalam kerja ataupun kegiatan sehari-hari seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya akan bertanya, apa sih tujuan umum dari penerapan ergonomi yang kita pelajari tadi atau yang kita bahas tadi? Ada yang bisa menjawab atau memaparkan? Saya, Mbak. Baik. Untuk tujuan umum dari penerapan ergonomi itu ada 3. Untuk yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, dan yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial, dan yang ketiga yaitu menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek. Begitu, Mbak. Iya, baik, betul sekali. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir dan juga untuk sesi mempraktekkan apa yang kita bahas ya. Apa saja sih sikap ergonomi yang benar dan bagaimana prakteknya yang benar? Nah, nanti di sini kita praktek bersama saja. Nah, nanti nggak usah tegang, nanti kita bareng-bareng diskusi gitu ya. Nanti bisa dijelaskan juga, nanti dipandu sama Mbak Elfrida ya, seperti itu. Mungkin untuk yang pertama, untuk sikap berdiri yang benar, ada yang bisa mempraktikkan? Saya, Mbak. Ya, silahkan. Oke, Nanti baik. bisa dipandu sama Mbak El ya. Oke, baik. Kita akan mulai ya ke sikap pertama, sikap ergonomi yang benar itu sikap berdiri yang benar. Jadi caranya yang sudah kita singgung tadi di materi itu tegakkan kepala agar dagu itu mengarah ke lantai. Bisa siap-siap. Ya, tarik sedikit bahu ke belakang, lalu tarik pusar ke arah tulang punggung. Biarkan kedua lengan itu menggantung rileks. Lengannya rileks ya. Lalu renggangkan kedua telapak kaki selebar bahu seperti ingin memulai berolahraga seperti itu. Oke, apakah gerakan ini sudah sesuai teman-teman yang yang sudah dipaparkan tadi? Sudah sesuai belum kira-kira? Sudah Mbak, sudah tegak, sudah baik posisinya. Oke, sudah bisa diterima ya. Bisa ke gerakan selanjutnya? Baik, selanjutnya yaitu gerakan sikap duduk yang baik. Nah, sikap duduk yang baik itu dengan sedikit lordosis atau tulang punggungnya itu ke depan, jadi tegap, dan pada pinggang itu sedikit kifosis. Sikap duduk ke belakang pada punggung. Nah, duduk itu pada sandaran punggung. Baik, kebetulan di sini tidak ada sandarannya ya, jadi diusahakan tegak. Lalu punggung bagian bawah itu tegak namun santai. Nah, pada bagian kaki itu menapak ke lantai. Ya, betul sekali Mbak Tiara. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin mengkoreksi? Apakah sudah benar dari gerakan
Atau ada yang kurang? Dari Sudah saya ya? sudah bagus, Mbak. Iya, sudah bagus. Baik. Selanjutnya ke gerakan yang ketiga, yaitu teknik mengangkat benda yang benar. Baik, Mbak Tiara, mungkin jadi yang pertama yang ketika ingin mengambil barang atau benda itu dengan cara berjongkok terlebih dahulu untuk mencari posisi seimbang dengan kaki setengah terbuka, lalu merapatkan badan itu ke arah benda. Ya, badannya diarahkan ke benda lah, lalu dan diangkat punggung harus lurus, dagu diangkat agar kepala dan badan itu tidak cenderung membungkuk. Sehingga tegak lurus ya, mengangkat, lalu pergelangan tangannya itu harus kuat dan mengerahkan tenaga yang ditanggung oleh tulang dan otot. Nah, ini sudah diangkat. Nah, langkah terakhir itu meluruskan badan. Nah, ini juga sudah diluruskan. Bagian atas sehingga lurus dengan kaki dan dapat tegak lurus dengan lantai. Ya, ini sudah benar ya? Apakah ada ingin koreksi? Sudah benar menurut saya, Mbak. Sudah benar ya teman-teman ya. Baik. Boleh ke gerakan selanjutnya. Siapa yang akan mempraktekkan? Ya, ini gerakan selanjutnya yaitu sikap tidur yang benar. Saya, Mbak. Siapa yang ingin mempraktekkan? Baik, dari Mbak Gina ya, atau Gina, yaitu tidur tengkurap. Tidur tengkurap itu yang pertama, posisinya itu berdampak paling buruk bagi punggung dan juga postur tubuh. Nah, caranya itu, letakkan bantal pipih di bawah perut sebagai penyangga. Nah, baik seperti itu. Lalu gunakan bantal yang pipih itu dan tidur tanpa bantal kepala juga boleh. Pakai bantal juga tidak apa-apa. Nah, ini sudah benar ya posisinya ya? Bisa diterima ya? Iya, bisa, Mbak. Oke, selanjutnya ke gerakan yang kedua pada tidur, yaitu tidur telentang. Caranya itu letakkan bantal kecil di belakang lutut dan gunakan bantal kepala yang mampu menyangga kepala dengan baik. Ya, ini sudah dipraktikkan. Apakah ada yang ingin dikoreksi? Sudah cukup, Mbak. Oke, selanjutnya yaitu tidur menyamping. Nah, tidur menyamping ini caranya yaitu dengan letakkan bantal di antara kedua lutut. Lalu ditarik ke arah dada. Pilihlah bantal Saya bantu Mbak El ya. Jadi posisi tidur tengkurap yang benar yaitu posisi yang paling berdampak tadi. Letakkan bantal kecil di belakang lutut dan gunakan bantal kepala yang mampu menyangga kepala dengan baik. Lalu tidur menyamping, letakkan bantal di antara kedua lutut lalu ditarik ke arah dada. Lalu pilihlah bantal kepala yang berfungsi untuk menjaga punggung agar tetap lurus dan gunakan bantal untuk menyangga seluruh tubuh. Seperti itu, apakah sudah benar ya teman-teman? Apakah ada yang dikoreksi? Sudah benar. Baik, mungkin bisa dilanjutkan Mbak El. Ya, mohon maaf sekali ya, karena tidak stabil ini sinyal saya tadi. Sekarang sudah teratasi. Baik, ini selanjutnya itu adalah gerakan terakhir ya, yaitu teknik memegang mouse. Nah, di teknik memegang mouse, siapa yang ingin memperagakan? Sudah disiapkan belum mouse-nya? Baik, Mbak Mailela ya. Iya. Oke, saya akan memandu ya. Jadi mouse itu harus pada ketinggian di mana lengan dan pergelangan tangan itu sejajar. Penggunaan mouse itu dilakukan dengan menggerakkan bahu dan lengan atas, bukan hanya menggerakkan bagian pergelangan saja ya.
Lalu posisi mouse itu tetap berada dekat dengan keyboard, ya itu sudah benar, sehingga tidak perlu menggapai terlalu jauh dari jangkauan tangan. Lalu pegang mouse dengan posisi pergelangan tangan dan jari sejajar dengan lengan bawah. Baik, ini sudah tepat ya. Apakah ada yang ingin dikoreksi dari peragaan dari Mbak Mailela ini? Sudah benar, Mbak. Baik, sudah bisa diterima semua ya? Sudah. Baik. Baik. Baik, silakan. Oke, baik. Jadi saya simpulkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Nah, pengertian dari musculoskeletal disorder itu sendiri atau MSDS itu merupakan suatu keluhan pada bagian otot-otot skeletal yang dirasakan seseorang mulai dari keluhan yang sangat ringan sampai berat. Nah, faktor yang mempengaruhi itu ada faktor individu, lalu pekerjaan, dan juga faktor lingkungan. Selanjutnya, untuk ergonomi itu sendiri adalah suatu ilmu, seni, atau penerapan teknologi untuk menyerasikan dan menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik beraktivitas maupun beristirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia baik secara fisik maupun mental sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik dan menjadi terdapat peningkatan kualitas kehidupan kerja itu sendiri. Nah, ergonomi ini juga dapat diterapkan di mana saja, di rumah, di tempat kerja, ataupun di perjalanan maupun saat sedang beristirahat. Nah, untuk manfaat ergonomi ini sendiri yaitu meningkatkan hasil produksi, lalu menurunkan probabilitas terjadinya kecelakaan, dan juga dapat diterapkan menggunakan antropometri. Nah, baik, bisa dilanjutkan Mbak El? Baik, sudah disimpulkan ya oleh Mbak Nadia tadi tentang pertemuan pada penyuluhan secara daring pada kita pada pagi hari ini. Baik, ya pada Ibu dan Mbak ini sudah cukup paham ya tadi pada gerakan-gerakannya juga sudah dipraktikkan, materi juga sudah kami sampaikan. Apakah pertemuan kali ini bisa dicukupkan? Mungkin sebelum dicukupkan, saya akan membagikan leaflet ini melalui file atau room chat ya teman-teman atau mbak-mbak semua sekalian. Ya, untuk mengulas materi yang telah didapat tadi ya, pada kegunaan dari leaflet tadi. Baik, bisa diakhiri ya? Bisa mungkin, Mbak. Bisa, Mbak. Terima kasih Ibu dan Mbak yang telah meluangkan waktu untuk pertemuan penyuluhan pada pagi hari ini, walaupun secara daring. Alhamdulillah Mbak dan Ibu sekalian ini bisa mengikuti dengan baik, sudah mengikuti dengan semangat dan juga mau nyerap ilmu yang kita pelajari tadi ya. Terima kasih bila saya dan rekan saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.